Ijazah salawat karomah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi derajat hasan. Innallah khalaqal khalq faja'alani min khairi firaqihim tumata khairul kabail faja'alni min khairi kabila tumata khairul buyut waja'alni fi khairi buyutim fa ana khairuhum nafsan ay ruhan wadatan wa khairuhum baitan ay aslan. Sungguh Allah telah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baiknya golongan dari mereka. Kemudian memilih dari beberapa kabilah dan menjadikanku dari sebaik-baiknya kabilah. Kemudian memilih dari beberapa rumah dan menjadikanku dari sebaik-baiknya rumah. Akulah sebaik-baiknya diri, ruh dan zat dari mereka, dan sebaik-baiknya rumah dari keturunan. Innallah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Allah telah memilih Kinana dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinana, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Harir Muslim. Baitu min khairi kuruni ibnu Adam, karnan fakarana, hatta kuntu minal kar allazi kuntu fih. Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Harir Bukhari. Sebagaimana janji saya yang dulu akan mengizajahkan sholat karomah yang saya terima izajah dari pembimbing rohani saya saat pertemuan saya beberapa bulan yang lalu, beliau menyuruh menyebarkannya agar banyak orang merasakan keberkahannya dan banyak orang akan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karomah atau kemuliaan nasab junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membaca sholat ini 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka Allah akan luas rezekinya sepanjang masa, akan diberi kemudahan dalam mencari penghidupan sehari-hari buat mencukupi penghidupan kita. Orang yang memperbanyak membaca sholawat ini akan dianugerahkan, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diakui beliau sebagai umatnya dan akan diberikan banyak kemuliaan, karomah, dan keberkahan hidupnya. Pengamal sholawat ini diberikan karomah atau kemuliaan jauh dari santet atau gangguan non-medis lainnya yang menggunakan unsur jin, belum lagi sampai ke arah kita, dia akan tawar, rontok. Salawat ini juga bisa dibacakan ke air doa. Dengan berkah dan karomah kemuliaan nasab beliau, air yang kita bacakan sholawat ini akan berfungsi sesuai hajat yang kita niatkan. Jika niat buat pengobatan niscaya akan jadi obat. Jika niat air itu untuk membuka aura, niscaya akan menjadi aura yang indah tergantung hajatnya. Saya biasa jika ada yang minta air doa, saya bacakan dulu salawat karomah ini 3 kali, lanjut asmak Nabi 7 kali. Alhamdulillah hasilnya insya Allah ada. Sambil bayangkan tulisan Arab Muhammad di dalam air yang kita bacakan sholawat karomah. Untuk silsilah sanad sholawat ini, karena beliau tidak pernah menyebutkan nama, jadi cukup sampai saya saja. Atau boleh ambil silsilah dari guru lainnya, misalnya dari sanad guru-guru lain. Agar kalian terhubung dengan saya, silahkan dihafal sholawat ini sambil mendengarkan suara saya. Saya juga menghafal sholawat ini dengan mendengarkan suara beliau, agar ada untayan sanad lewat suara yang sambung menyambung. Jika kelak kalian mau menurunkan ke orang lain, bisa dengan mendengarkan suara kalian ke mereka. Jika sudah hafal, baru boleh menuliskan dalam catatan buku. Bunyi sholawat sesuai yang keluar dari mulut guru saya, tanpa saya tambah dan kurangi. Ingat, sebelum memulai membaca sholawat apa saja, awali dengan membaca sholawat Ibrahimiyah 1 kali. Karena Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang selama hidupnya penuh keberkahan, bukan hanya buat beliau, tapi terus sepanjang masa. Sampai banyak syariat beliau yang diadopsi ke syariat Islam, seperti haji, kurban, sunat laki-laki, dan lain-lain. Maka, jika kalian ingin mendapatkan berkah asmak Nabi, atau berkah membaca sholawat apa saja, multailah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah 1 kali. Terakhir, pesan saya bagi kawan-kawan semua, tetap mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan membacakan sholawat Nabi apa saja, ditambah asmak Nabi dan asmak hitatun. Asmak hitatun adalah asmak yang diceritakan atau tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 58. Asmak ini, menurut kalangan ahli hikmah, mampu mengalahkan segala tipu daya dan sihir Yahudi, baik itu sihir nyata berupa kecanggihan alat perangnya atau secara goib sihirnya. Karena bangsa Yahudi
bangsa yang dikenal di dunia dengan kekuatan sihir dan kecerdasan dan jenius otaknya. Wirid yang tepat dipakai, insya Allah akan ada hasilnya. Seperti ketika kita menggunakan ayat Al-Quran buat mahabbah wanita non-muslim. Ya, tidak akan mempan karena wirid tidak tepat. Malaikat tidak mau bekerja ke orang non-muslim. Apalagi dia sering makan daging babi. Maka, carilah doa atau mantra yang tidak mengikat oleh agama. Bacalah sholawat Nabi dan asmak Nabi, serta asmak hitatun tadi 10 kali setiap habis sholat. Niatkan buat perjuangan saudara kita yang ada di Palestina ini. Contohnya, bisa dilihat pada post artikel tulisan saya yang sebelum ini. Semoga, walau kita hanya bisa membantu lewat doa, kita akan jadi bagian sejarah, ikut serta membantu saudara kita di sana. Walaupun hanya bagian terkecil saja, membantu lewat doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp saya di nomor 088808889889. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Selawat karomah ini boleh diamalkan sebanyak-banyaknya tanpa hitungan dan boleh dibaca kapan saja. Bagi kawan-kawan yang ingin suara rekaman suara saya membaca selawat karomah ini, silahkan chat via WhatsApp di nomor 088988888896.